akhirnya sampai memberanikan berkarya kembali? Support ya. Aku memberanikan untuk bersosial lagi ya. Ya. Itu di tahun 2021 aku daftar kuliah di situ. Ya, karena sempat stres banget, sempat kaget, sempat ngedrop lah, sempat bener-bener ngedrop banget selama 1 tahun berturut-turut. Itu cuma bisa nangis mikir kok bisa ya, kenapa kok banyak orang yang jahat sama aku, padahal aku kayak ya aku baik-baik aja gitu. Aku nggak pernah jahatin orang, nggak pernah gimana orang, tapi kok ada aja gitu. Cuma dari situ aku belajar banyak tentang pertemanan, banyak belajar tentang ikhlas, banyak belajar tentang spiritual lah saat aku kena gosip itu ya. Tapi setahun itu memang seperti apa sih Kak? Kayak ngefilter teman-teman atau memang setahun itu memang udah di rumah aja gitu? Sampai nggak berani di rumah aja berarti? Di rumah aja. Benar-benar aku nggak bersosialisasi sama orang, aku takut ketemu orang. Ngobrol sama keluarga aja itu aku takut, karena takutnya itu karena ada beberapa keluarga aku yang nanya kayak itu yang di berita bener nggak sih, kayak gitu kan. Kalau memang nggak bener ya kamu klarifikasi lah, inilah itulah. Dalam hati aku kayak mikir bener apa enggaknya, aku tidak harus menjelaskan apa yang terjadi, tidak wajib banget aku jelaskan apa ya, intinya nggak wajib aku jelaskan lah gitu. Kayak ya kalau memang bener lo pasti bakal ngeliat tuh dari segi penampilan aku, dari segi bicara aku, dari segi pergaulan aku gitu. Tapi dari situ kan nggak ada yang aku mengarah ke sana. Akhirnya waktu yang menjawab ya Kak, dan sampai akhirnya Kakak setelah masalah itu 2 tahun belakangan ini laris FTV, serial, sinetron, seperti apakah mungkin? Alhamdulillah sih, dari pas aku kuliah itu aku mencoba untuk beranikan diri untuk bersosialisasi lagi sama orang, mau ngobrol lagi sama orang, mau nongkrong lagi sama teman-teman lama aku. Sebenarnya nggak teman-teman lama sih, teman-teman lama aku tinggalin semua ya, gara-gara ya mereka yang kayak hah Tiara begini, Tiara begitu. Jadi kayak padahal dia tahu loh aktivitas aku sehari-hari itu seperti apa gitu, tapi dia yang menggiring opini aku seakan-akan aku tuh seperti itu gitu. Lebih ke teman-teman baru, teman-teman kuliah kayak gitu sih. Berarti dengan pencapaian yang sudah diraih sekarang berarti bersyukur aja ya Kak, sudah melewati masalah yang cukup besar dan akhirnya sekarang menikmati sebuah prosesnya. Alhamdulillah dapat banyak pelajaran juga sih. Hikmah apa yang bisa diambil dari kejadian itu dan dijadikan pegangan gitu untuk ke depan supaya Tiara bisa lebih kuat menghadapi masalah? Ya. Sekarang tuh aku banyak belajar untuk bisa memilih temen, kalau memang temen itu toksik buat kita ya tinggalin gitu. Karena kalau misalkan berusaha untuk mengenal temen yang gak ada apa ya, Yang nggak ada manfaatnya atau gimana? ya. Jadi intinya itu selama aku dapat masalah itu, aku tuh banyak belajar tentang ikhlas. Aku lebih dekat dari sama keluarga gitu, lebih sayangin diri sendiri aja sih kayak gitu. Hikmahnya banyak banget. Makasih Kak. Harapan mungkin ke depan seperti apa untuk karir? Harapan aku ya, semoga aku bisa jadi pribadi yang baik, bermanfaat untuk orang-orang sekitar aku, banyak yang sayang sama aku gitu, terus selalu deket sama Tuhan aja sih, yang baik-baik aja. Oke. Kita nama Kakak Tiara Permata terseret kasus dugaan prostitusi online. Terus dengar-dengar juga dari berita katanya tarif sampai 300 juta, bener nggak sih Kak Tiara? Enggak sih, itu nggak bener ya, namanya gosip ya. Nah. Jadi kayak ya udahlah, mungkin wartawan atau yang buat cerita-cerita kayak gitu cari uang lewat dari situ, tapi ya udahlah, biarin aja. Sempat Nggak bener. sempat drop nggak sih Kak kayak pas tahu diisukan kayak prostitusi online itu? Oh sempet, banyak banget impactnya, dari mental aku yang diserang sama netizen, terus dari keluarga aku juga, dari teman-teman juga gitu, banyak yang nanya. Untungnya tuh nanyanya nggak kayak nanya tentang pada saat itu beritanya, cuma mereka kayak
Ayu, oke, Ra lagi di mana, kamu baik-baik aja atau gimana Mbak? Lebih nanya ke kabar aja sih. Nah, keluarga seperti apa Kak pas tahu? Kalau keluarga sempat cara ya nanya detail banget sih. Cuma kayak kalau memang beneran ya jangan dilanjutin. Kalau memang itu gosip, udah biarin aja, kita nggak bisa ngebales, kita nggak bisa nutup mulut orang pakai kedua tangan kita, dia bilang kayak gitu. Mama tuh kayak bilang udah ikhlasin aja. Kerjaan gimana Kak? Ada kena dampak gak sih kerjaan? Mempengaruhi nggak sih waktu itu? Mempengaruhi, aku sempat nggak syuting selama 1 tahun karena bener-bener stres banget ngadepin mulut-mulut netizen yang tiap hari itu ada aja komentarnya warna-warni yang dimana buat aku tuh ngedrop. Tapi ya udah lambat laun, ya kan orang bisa jawab sendiri, bisa tahu sendiri. Nah Kak setelah terseret itu mungkin banyak gak sih Kak kayak nerima DM yang Kakak dibilang kayak cewek murahan atau mungkin nawar Kakak langsung gitu atau? Oh banyak, kayak pada saat itu aku lagi berperan protagonis. Mereka yang pada bilang kayak mukanya alim tapi kelakuannya bejat, mukanya alim gak taunya jual diri ini segala macam. Jadi kayak aduh agak sedikit nyesek ya, mental gue kena juga ya, kegampar juga ya kayak gitu. Tapi ya udahlah, kita nikmatin aja karena pada saat itu juga memang lagi bentrok soal kepemerintahan ya, buat nutupin brengsek-brengseknya pejabat luar sana yang korupsi. Jadi ya udah gitu. Nah Aku tapi yang kena tumbalnya. nah sampai akhirnya setahun itu terus Kakak ngapain aja tuh Kak? Mungkin jualan Kak atau seperti apa untuk bisa menyambung hidup lagi gitu kan? Pasti kan masukan hilang tuh ya, banyak lah ya. Oh enggak, untungnya aku di backup sama manajer aku selama setahun itu. Backup sama manajer aku lebih dekat sama keluarga, lebih intens aja sama keluarga sama manajer